warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali nih ya, Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Dokter Kite. Yang mana di Dokter Kite kita akan membahas berbagai jenis macam penyakit. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dokter ganteng, yakni Dokter Febri ya dokter. Halo dokter, apa kabar? Baik. Oke, baik. Nah, sekarang Widi coba mau menyapa para audiensis kali ini. Halo ibu-ibu, apa kabar? Baik ya, ini kelihatan sekali pemirsa bahwa ibu-ibunya ini semangat sekali karena mungkin dokternya tampan kali ini ya. Waduh, kata dokternya ya. Oke, kalau masih ingat kan tagline kita yang kemarin, ibu-ibu kalau misalnya Widi bilang sehat dari kita, ibu bilang apa? Sehat dari kita. Oke, dokter kita sehat dari kita. Sehat dari kita. Oke, alhamdulillah masih ingat. Oke dokter, kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai suatu penyakit yakni kanker serviks ya dokter. Iya, benar. Oke, mungkin dokter bisa langsung saja menyampaikan materi kepada pemirsa Selampari TV di rumah dan juga audiensis kali ini. Ya, oke. Baik, selamat malam pemirsa Selampari TV. Saya Dr. Febri Kesumawardana, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai pencegahan dan penata laksanaan mengenai kanker leher rahim atau kita biasa sebut kanker serviks. Karena pada akhir-akhir ini kanker serviks atau kanker leher rahim ini lagi booming ya. Apalagi ada artis kita yang terkena kanker leher rahim. Sehingga kanker leher rahim sekarang lagi memuncak. Apalagi seperti kita ketahui bahwa kanker leher rahim sendiri adalah penyakit yang menyebabkan kematian nomor 3 untuk dari kanker setelah dari kanker payudara dan kanker kolorektal atau kanker usus dari bagian bawah rektum ya. Rektum. Baik, untuk pencegahan dan penata laksanaan kanker leher rahim ini sebenarnya kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke rumah sakit yang gede ke pusat ya. Cukup di Lubuk Linggau, bahkan di daerah di sekitar Lubuk Linggau pun bisa kita lakukan pencegahannya. Pencegahannya pertama dengan cara menggunakan screening baik dengan IVA atau pap smear. Jadi IVA itu kita menggunakan inspeksi visual dengan menggunakan cairan asam asetat 3-5%. Biasanya bisa kita gunakan dengan cuka makan. Jadi dengan cuka makan bisa kita modifikasi untuk melihat apakah kita terkena lesi prekanser atau kanker dari leher rahim tersebut. Tapi apabila masih ragu bisa kita gunakan dengan pap smear. Jadi kalau IVA kita menggunakan secara mata telanjang kita lihat dengan menggunakan cuka makan, kita lakukan penotolan pada leher rahim itu sendiri. Apabila terjadi putih atau kita sebut acetoid pada junction pada sel di antara leher rahim, antara pertemuan dari sel squamous cervix dengan sel kolumnernya yang biasa kita sebut transformation zone atau zona perpindahan antara peralihan antara sel squamous sama sel kolumner. Di daerah situ apabila terjadi keputihan atau terjadi warnanya putih, berarti kemungkinan besar ke arah baik itu lesi prekansernya atau dia terkena kanker. Tapi bisa juga dengan metode lain yaitu dengan menggunakan pap smear. Jadi pap smear kita bisa datang ke laboratorium atau ke rumah sakit terdekat untuk kita ambil swabnya, baik itu bagian dari dalam leher rahim maupun di bagian luar leher rahim, dan kita lihat secara mikroskopis dengan bantuan alat dan dengan dokter patologi anatomi. Nah di situ bisa kita lihat apakah ada gangguan-gangguan yang mengarah ke sana. Apabila ada, maka kita harus melakukan tata laksana yang lebih lanjut untuk agar kita tidak terkena lebih lanjut kankernya dan sampai stadium yang lebih tinggi. Mengikuti pengobatan seperti itu? Mengikuti pengobatan seperti itu. Nah, untuk pencegahannya sebelum kita terkena kanker serviks atau kanker leher rahim, sebenarnya kita bisa sekarang gunakan vaksin. Seperti kita ketahui kanker leher rahim itu sendiri kan penyebabnya adalah virus. Benar. Virus yang kita sebut dengan HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi Human Papilloma Virus ini kita bisa lakukan vaksinasi. Jadi apabila terjadi intak atau terjadinya datangnya infeksi dari human papilloma virus, apabila kita telah tervaksinasi,
maka untuk terjadinya kanker leher rahim itu sangat sedikit. Atau bagian sehatnya, walaupun nanti misalnya kita sudah terkena kanker leher rahim nih, atau lesi prekanser, atau sebelum kanker leher rahim itu namanya lesi prekanser. Jadi apabila terjadi lesi prekanser, kita gunakan vaksin. Jadi bagian yang sudah terinfeksi itu tetap terinfeksi, tapi bagian sehat sudah terlindungi. Jadi kapanpun bisa dilakukan vaksinasi, jadi walaupun sudah dengan terproteksi. Iya, sudah terproteksi dengan kanker serviks. Baik. Nah, untuk selanjutnya dokter, kalau misalnya kita berbicara mengenai kanker serviks ini kan mungkin ibu-ibu atau ya seperti saya juga wanita ini kan, kadang tidak mengetahui apakah saya ini terkena atau tidak. Nah, secara fisikal, secara bisa dilihat gitu, apakah ada ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya baik, dengan keluhan misalnya pada ibu-ibu itu tersendiri terkena perdarahan dari kemaluan yang berbau. Biasanya kan kita beda ini, ada yang berbau amis berarti biasanya terkena darah menstruasi. Tapi apabila berbau busuk, biasanya khas untuk kanker serviks itu baunya busuk banget, bau banget. Jadi kalau misalnya ada bau terus berdarahnya setiap hari, sampai kadang ada yang berbulan-bulan berdarah sampai dia kekurangan darah dan harus dilakukan transfusi darah, itu sudah termasuk dari gejala dari kanker leher rahim. Iya, benar. Mungkin kita bisa break sebentar dokter ya. Nanti kita bisa lanjut lagi perbincangan kita. Bu, kita bisa break sebentar Bu ya. Jangan lupa tagline kita, sehat dari kita, sehat dari kita. Pemirsa Selamat TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana, tetap di dokter kita. Terima kasih pemirsa Selamat TV, masih bersama Widi di Dokter Kita kali ini, dan tentu saja masih bersama dengan narasumber kita yakni Dokter Febri. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Dokter Kita, sehat dari kita? Sehat. Masih semangat. Pemirsa, di segmen kedua ini kita membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk audiensis yang ingin bertanya bisa bertanya kepada Dokter Febri. Jadi ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ibu tolong berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Zainaba dari IBI Ranting Rumah Sakit Dr. Sebirin. Saya akan bertanya dokter, apakah keputihan itu dapat menyebabkan kanker serviks? Kalau iya, keputihan yang bagaimana yang bisa menyebabkan kanker serviks itu? Terima kasih Ibu. Iya, jadi keputihan yang seperti apa dokter yang bisa menjadi gejala dari kanker serviks itu sendiri? Baik, boleh saya jawab? Silakan. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi mengenai keputihan, memang seperti kita ketahui setiap wanita normal pasti mengalami keputihan. Nah, bisa nggak keputihan ini menjadi penyebab dari kanker serviks? Benar. Keputihan ini sendiri sebenarnya faktor resiko. Jadi apabila kita terjadi keputihan yang terlalu lama, keputihan yang berbau dan sampai gatal, itu meningkatkan resiko dari kanker leher rahim. Itu sendiri. Ya, benar. Terus mengenai keputihan macam apa sih dok tadi yang bisa menyebabkan kanker serviks? Sebenarnya seluruh keputihan bisa, tergantung dari infeksi dari virusnya tadi. Jadi apabila terjadi infeksi virus human papilloma virus, apabila masuk dengan adanya keputihan itu sebagai media virus untuk berkembang biak lebih cepat lagi. Jadi untuk invasi dia ke leher rahim atau ke serviks itu lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Jadi makanya keputihan memang faktor pendukung untuk terjadinya kanker serviks. Jadi untuk kita para wanita ya dan juga ibu-ibu ya, jadi kalau mengalami keputihan ini harus diwaspadai juga dokter ya. Kalau perlu datang ke dokter. Benar. Ya Ibu sudah jelas? Mungkin ada ibu lagi yang mau bertanya? Ibu silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita dari Kelurahan Siring Agung. Yang ingin saya tanyakan dokter, begini, ada seorang ibu, sehabis menikah dia mengalami keputihan dok. Keputihannya juga bukan kayak biasa, kental gitu kan. Jadi
Selama berapa bulan dia belum bisa hamil. Setelah diperiksa ke dokter, mungkin dikasih obat oleh dokter, akhirnya dia hamil. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu nanti keputihannya bisa berlanjut dan mengakibatkan kanker serviks itu, dokter? Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Jadi bagaimana dokter? Ya. Memang pertanyaan tadi mengulas yang pertanyaan sebelumnya, masih tapi ini berkaitan. lebih ya masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi keputihan itu sendiri sebenarnya banyak penyebabnya. Benar. Apakah memang keputihan itu disebabkan oleh faktor stres, atau keputihan itu disebabkan oleh gangguan hormon, atau faktor-faktor infeksi yang lainnya. Biasanya keputihan itu terjadi karena kita akibat aktivitas kerja kita setiap hari. Terus keputihan itu disebabkan karena kita stres. Terus keputihan karena kita menggunakan celana dalam yang ketat. Nah, jadi untuk ibu-ibu berhati-hati dalam menggunakan celana yang ketat dan apalagi yang menggunakan bahan jeans. Ya, karena dengan seperti itu, penggunaan seperti itu, maka keputihan itu kan sendiri karena tidak adanya oksigen di dalam di tempat area kewanitaan. Benar. Jadi apabila dengan celana ketat, dengan celana yang berbahan jeans, itu bisa merupakan tempat berkembang biaknya kuman. Benar. Yang tidak butuh oksigen, yang biasa kita sebut kuman anaerob. Nah, jadi kuman anaerob itu sendiri lebih berkembang, lebih senang berkembang pada yang tidak ada oksigen. Jadi makanya bagi ibu-ibu sendiri saya sarankan untuk menggunakan celana yang tidak terlalu ketat. Apabila yang lebih bagus sih bila menggunakan bahan yang berbahan katun. Ya, jadi terlepas dari keputihan itu sendiri, tadi sudah ditanyakan sama ibu bahwa setelah melahirkan, dok, bagaimana kalau berlanjut keputihannya? Jadi saran saya ya tadi pencegahannya, keputihannya harus ya jauh-jauh dari bahan yang berbahan ketat, sama penggunaan handuk yang lembab. Misalnya kita nih habis mandi terus basah semua dan tidak terlalu kering, langsung kita pakai celana, itu juga menyebabkan keputihan. Juga karena faktor hormon. Jadi misalnya kita penggunaan obat-obatan yang mengandung hormon atau pil yang mengandung hormon biasanya menyebabkan keputihan. Nah, selama keputihan itu hanya keputihan biasa, kita boleh gunakan, kita bersih dengan air yang mengalir. Tapi apabila keputihan itu sudah mulai warnanya coklat atau kuning, sudah sangat berbau dan gatal, biasanya kita harus lakukan terapi pada keputihan tersebut. Dan ibu juga bisa datang ke tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter kandungan langsung. Jadi memang penggunaan dari celana-celana yang ketat ini sebenarnya hal yang biasa ya dokter ya sebenarnya. Tapi ternyata hal kecil seperti ini bisa menimbulkan hal yang luar biasa, penyakit yang luar biasa ya. Jadi mungkin disarankan kepada ibu-ibu di rumah dan juga audiensis di sini ya, mungkin udahlah pakai daster aja ya pemirsa ya. Jadi biar longgar ya, biar ini meminimalisir terkena kanker serviks. Ibu sudah jelas ibu? Alhamdulillah kalau udah jelas. Baik dokter, kita bisa break sebentar dokter ya? Iya. Baik pemirsa Selampari TV di rumah dan juga audiensis, kita bisa break sebentar ya. Ibu-ibu, dokter kita sehat dari kita? Sehat. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di dokter kita. Baik, terima kasih pemirsa Selampari TV, masih bersama Widi di edisi Dokter Kita kali ini. Tentu saja masih bersama dengan Dokter Febri, dokter ya. Masih semangat dokter? Semangat. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ibu-ibu masih semangat? Dokter kita sehat dari kita? Sehat dari kita. Masih semangat, alhamdulillah. Pemirsa Selampari TV di rumah, di segmen ketiga ini kita membuka sesi tanya jawab, masih sesi tanya jawab. Jadi untuk audiensis, kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Selamat malam. Saya Nurmalina, Ketua IB Kota Lubuk Linggau. Dalam tema kita hari ini kan masalah kanker serviks.
Nah, kami bidan Kota Lubuk Linggau sudah biasa melaksanakan IPA tes yang dilaksanakan di puskesmas. Jadi juga kami cerita dulu pernah mengadakan IPA pada tahun 2017. Kami seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan IPA tes. Alhamdulillah kami IBI seluruh Indonesia mendapat muri. Dan di sini saya ingin menanyakan, kalau sudah IPA, karena kami melaksanakan IPA itu ada bidan. Kalau pap smear kadang tuh hasilnya akan dikirim ke Palembang atau sudah tuh hasilnya itu kapan agak lama. Jadi mudah sekali kami melaksanakan IPA tes di puskesmas. Nah, tadi dokter menjelaskan ada pencegahan untuk kanker mulut rahim. Tadi menjelaskan untuk pencegahan supaya masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya bisa terhindar dari kanker serviks. Karena apa? Biasanya masyarakat dokter kalau stadium 1-2 biasanya tidak akan memeriksakan dirinya ke dokter. Kalau terjadi pemeriksaan diri ke dokter, dia akan stadium 3 atau 4 biasanya. Karena sudah stadium 3 dan 4 dia sudah mengalami gejala yang merasa ke tubuhnya yang tidak enak. Karena itu saya dengar tadi dokter membicarakan ada pencegahan kanker rahim untuk imunisasi. Nah, di sini kapan dilaksananya imunisasi tersebut? Apakah ada syarat-syaratnya? Apakah harus seorang wanita yang sudah bagaimana atau orang tua atau menopause bisakah memeriksakan diri atau pencegahan kepada dokter untuk minta imunisasi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dokter pertanyaannya. Iya. Monggo dijawab dokter. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, ini kayaknya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai IFA itu sendiri. Wah, hebat juga, berarti sudah pernah rekor muri juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Di Lubuk Linggau. Memang untuk screening atau penggunaan pendeteksi dini mengenai kanker leher rahim memang dipilih ada 2 metode, yaitu dengan metode IFA sama metode pap smear. Jadi bedanya kalau metode IFA itu kita secara mata telanjang atau secara makroskopis, sedangkan pap smear itu kita secara mikroskopis, jadi menggunakan alat dengan mikroskop. Sebenarnya metode ini sama, jadi tergantung kesiapan di daerah masing-masing. Kalau misalnya ada mikroskop boleh digunakan dengan secara pap smear, apalagi ada dokter patologi anatominya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita di setiap daerah kan jarang adanya mikroskop dan dokter patologi anatomi, kita bisa gunakan metode yang paling mudah, yang paling simpel, yaitu dengan menggunakan IFA. Jadi misalnya IFA-nya positif, adanya aceto white, ada warnanya putih, biasanya antara 2, boleh kita coba konfirmasi dengan pap smear, juga boleh tidak perlu menggunakan langsung dengan pap smear, dipilih pap smear untuk keraguan kita terhadap IFA. Jadi kalau misalnya IFA-nya positif, apabila di tempat fasilitas kesehatan kita ada alat yang langsung biasanya kita gunakan untuk konbiopsi. Jadi kita ambil, kita biopsi, kita ambil tempat yang lukanya tadi, lesinya tadi, yang kita pikir kayaknya ini deh bakal terjadi lesi prekancer. Itu kita ambil dan kita PA-kan, kita lakukan biopsi. Atau misalnya kita nggak ada nih tempat, boleh kita rujuk ke dokter kandungan biar dilakukan biopsi. Yang kedua juga tanpa IFA dan pap smear pun sebenarnya kita lihat waktu saat pemeriksaan dalam dengan inspekulu, atau kita bilang spekulum dengan cucur bebek, atau spekulum dengan SIMS dan yang lainnya. Itu biasanya kita kelihatan apakah leher rahimnya itu masih licin atau sudah berdungkul-dungkul atau sudah mengalami perdarahan seperti bubur. Jadi kita bisa lihat, jadi bisa kita screening. Kalau misalnya masih licin nih, berarti kita masih punya waktu yang banyak. Jadi misalnya memang IFA positif, kita rujuk.
Tapi kalau misalnya udah berdungkul-dungkul, udah langsung kita rujuk ke bagian onkologi. Seperti itu. Tapi ya seperti itu ya. Terus untuk saya sebagai spesialis kebidanan dan kandungan, kita juga punya batas kompetensi untuk mengenai kanker leher rahim. Jadi setelah bidan rujuk ke dokter kandungan, kita pasti lakukan kita perbaiki dulu gejalanya, misalnya perdarahan hebat. Misalnya perdarahan hebat, kita lakukan pemberhentian perdarahan, sama kita lakukan transfusi darah bila diperlukan. Setelah itu kita lakukan biopsi, kita ambil, kita lihat apakah hasilnya keganasan atau tidak. Kalau misalnya terjadi keganasan, maka kita rujuk lagi ke dokter bagian onkologi. Jadi ada dokter spesialis kandungan tapi dia bagian onkologi, seperti itu. Tapi kalau misalnya hasilnya itu bagus, tidak ada masalah, maka kita evaluasi. Jadi evaluasinya dengan menggunakan pap smear. Jadi untuk 2 tahun pertama, setiap 3 bulan sekali kita lakukan pap smear. Apabila hasil pap smear itu hanya bagus atau hanya cervicitis, itu kita berikan obat-obatan. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak bagus, maka kita rujuk lagi seperti itu. Terus setiap 2 tahun, apabila lebih dari 2 tahun, bisa kita naikkan lagi setiap 6 bulan selama 3 tahun. Seperti itu. Oke, yang kedua mengenai vaksinasi. Ya benar, di kota-kota besar sekarang vaksinasi lagi marak. Jadi vaksin hampir habis karena seluruh masyarakat sudah mengetahui tentang vaksin. Apalagi karena kejadian banyak artis, sebagian artis ya, atau sebagian kecil artis itu terkena kanker leher rahim. Jadi banyak sekarang udah mengerti nih bagaimana pencegahannya dengan menggunakan vaksinasi. Nah, kapan waktu yang terbaik? Ya, waktu yang terbaik biasanya di atas usia 12 tahun. Bisa, iya, di atas usia 12 tahun. Dok, gimana dok? Dia kan belum belum menikah atau belum berhubungan suami istri. Bagaimana? Katanya kalau vaksin itu harus periksa dulu pap smear-nya. Seperti itu, biar kita tahu apakah terkena sebelum vaksin atau setelah vaksin lesi prekancer atau kankernya. Itu nggak masalah, yang penting kita vaksin aja dulu tanpa dilakukan dengan pap smear. Terus bagaimana dok kalau yang sudah menikah tidak mau dilakukan pap smear tapi mau vaksin aja gitu? Iya bisa juga, karena vaksin ini sendiri bukan vaksinnya itu terbuat bukan dari virus yang dimatikan, tapi vaksin ini terbuat dari protein-protein yang mirip virus. Jadi menyerupai virus yang dimasukkan, jadi antibodi kita yang di dalam tubuh mengeluarkan untuk memakan dari si protein yang mirip dengan virus tadi. Jadi terbentuklah antibodinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dok, saya ini kayaknya udah deh dok, kayaknya udah stadium dini nih. Gimana dok? Bisa nggak vaksin lagi? Bisa. Jadi tetap semuanya masih bisa dilakukan vaksin, asal dia udah bukan yang udah stadium akhir, stadium lanjut, karena agak sulit untuk maksimal hasilnya kurang. Jadi kalau misalnya dok, gimana dok kalau udah kena kan pasti ya kena aja dok. Ya seenggaknya jaringan sehat yang belum terinfeksi itu terproteksi. Benar. Iya, terproteksi dari si virus tersebut. Tinggal yang jaringan yang sakitnya kita obati seperti itu. Jadi saya sarankan kepada seluruh masyarakat untuk dilakukan vaksinasi walaupun dia di usia dini. Ya, itu aja gitu. Oke. Jadi berhubung pertanyaannya panjang dokter ya, jadi penjelasannya juga panjang. Oke, Ibu udah paham Ibu ya? Oke, alhamdulillah kalau udah paham. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hen Parina dari Kelurahan Marga Mulia. Yang ingin saya tanyakan dok, siapa saja yang berisiko terkena kanker serviks ini dan apakah kanker serviks itu menular dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana dokter? Iya boleh. Baik, akan saya jawab ya. Yang pertama tadi mengenai resiko siapa saja yang terkena resiko. Baik, jadi human papillomavirus atau HPV ini yang penyebab kanker serviks ini biasanya ditularkan paling banyak itu lebih dari 50% karena hubungan seksual. Jadi yang sangat beresiko yaitu yang sudah berhubungan seksual, apalagi dengan berhubungan seksual lebih dari satu pasangan biasanya.
lebih dari satu pasangan itu biasanya sangat berisiko sekali menularkan HPV tadi. Yang kedua, mungkin dengan pemakaian alat bersama yang lebih khususnya ke arah bagian kemaluan. Misalnya seperti handuk, pemakaian handuk bersama atau pemakaian celana dalam bersama. Dan yang lain-lain yang bisa menyebabkan penularan antara dari satu orang ke orang lain seperti itu. Itu paling besar risikonya, apalagi yang aktif seksualnya pasti lebih gede. Untuk di bawah yang tidak aktif biasanya resikonya lebih kecil. Tapi dokter, ya? Lebih bagus kita mencegahnya saat sebelum benar-benar belum terkena, baru kita pencegahannya biar lebih maksimal seperti itu. Benar sekali. Yang kedua ya tadi. Yang kedua tadi mengenai menular nggak? Sangat menular sekali. Jadi human papilloma virus sangat menular sekali. Baik itu dari hubungan seksual tadi, sama penularannya melalui kontak dengan human papilloma virus, baik itu dari pakaian-pakaian yang kita gunakan dari satu orang ke orang lain. Benar. Benar. Baik pemirsa, tadi sudah ada 2 audiensis yang bertanya dan juga dokter sudah menjelaskan, dokter ya. Nah sekarang ini waktunya bagi dokter untuk menyimpulkan. Tadi kita sudah berbicara mengenai kanker serviks dan sekarang dokter menyimpulkan dan juga memberikan tips-tips bagaimana pencegahannya. Baik, kesimpulan pada acara kita hari ini mengenai pencegahan dan tata laksana kanker serviks. Untuk kanker serviks ini sendiri kita sudah mengetahui bahwa kanker serviks bukan saja di kota besar sekarang. Jadi kanker serviks sudah mengenai di seluruh kota maupun di pedesaan sudah ada kanker serviks. Jadi saran saya untuk yang biasanya kanker serviks ini sendiri orang yang datang kalau apabila udah gejalanya udah lebih lanjut, misalnya udah terjadi perdarahan hebat. Terus sekarang udah baru mau mengobati. Jadi saran saya sebelum terjadinya perdarahan hebat, sebelum terjadinya gejala stadium lanjut, maka alangkah baiknya kita memeriksakan kesehatan kita, baik di bidang kesehatan yang lain maupun kesehatan di bagian kewanitaan kita untuk diperiksakan di tenaga kesehatan, baik itu di bidan maupun di dokter. Dan juga apabila kita sudah memeriksakan, kita juga bisa deteksi dini untuk apakah kita ini resikonya besar untuk terjadi kanker serviks atau tidak. Apabila tidak terjadi kanker serviks, resikonya tidak terlalu besar, maupun yang sudah besar pun kita harus lakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi. Ya, jadi saran saya untuk seluruh wanita di Indonesia, terutama di Lubuk Linggau. Marilah kita semua untuk lakukan pencegahan ini dengan cara melakukan vaksinasi dan deteksi dini pada wanita-wanita yang nantinya akan mengalami masa-masa reproduksi atau terjadinya hubungan seksual, aktif seksualnya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter terhadap waktunya dokter ya. Oke, ibu-ibu masih semangat ibu-ibu? Oke, jadi tadi dokter sudah menjelaskan mengenai kanker serviks dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter dapat menjadi informasi penting bagi kita ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, dokter kita sehat dari kita? Sehat gali-gali. Oke pemirsa Selampari TV di rumah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter Febri tadi dapat menjadi informasi penting bagi pemirsa Selampari TV di rumah. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan dokter kita hanya di Selampari TV punya kita gale. Saya Dwi Danita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.